Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Nomor peserta 201900481914. NIM 201720220150. LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 dengan mengambil materi sistem ekonomi. Untuk lebih jelasnya, saya telah melaksanakan video pembelajaran dan untuk selanjutnya mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah kalian sudah sarapan? Ya, itu sangat penting ya buat kalian. Kalau tidak sarapan, kalian tidak akan fokus di dalam belajar. Nah, Ibu ingin lihat dulu sekeliling kelas sudah bersih atau belum? Ya, masih ada sampah atau tidak? Ya, bangku juga sudah rapi ya, semuanya ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan membaca doa, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alia, siapa lagi yang tidak hadir? Sutki, oh ya. Ibu harapkan yang tidak sakit diberikan kesembuhan ya. Diberikan kesembuhan agar bisa cepat belajar kembali dan berkumpul dengan kalian semuanya. Ya, namun sebelumnya supaya kalian lebih semangat lagi untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme kalian terhadap negara kita, mari kita bernyanyi bersama-sama. Silakan kalian berdiri dulu.
Oke, duduk kembali. Oke, kita absensi dulu ya. Kita mengulang kembali materi minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Siapa? Siapa yang masih ingat materi apa minggu yang lalu? Ada yang ingat? Tentang apa? Tentang apa? Tentang masalah pokok ekonomi. Ada yang tahu masalah pokok ekonomi apa saja? Ini terdiri dari masalah ekonomi, pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Ya, siapa yang bisa menjelaskan masalah pokok ekonomi klasik dan modern itu apa? Ya, Bu. Ya, Masalah pokok ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pemikiran dalam ekonomi klasik tertuju pada kemakmuran, yaitu situasi ketika semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Masalah pokok ekonomi klasik dapat dilihat dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi. ya, masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik berhubungan dengan apa? Dengan kemakmuran ya, dengan masalah-masalah yang terjadi di negara kita. Karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya, dan sumber daya manusia sangat-sangat terbatas. Jadi ya kalian sudah masih ingat ya untuk materi minggu yang lalu, luar biasa. Kalian masih ingat, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih. Coba kalian amati gambar yang ada di depan. Ya, gambar apa saja? Coba, siapa yang mau menanggapi gambar yang ada di depan? Boleh, siapa? Gambar tersebut menunjukkan adanya kegiatan masyarakat barter, yaitu sistem pertukaran antara barang dengan barang, tidak menggunakan uang sebagai transaksi, melainkan barang-barang yang disepakati oleh masyarakat sebagai media pertukaran. Gambar berikutnya merupakan aktivitas masyarakat melakukan transaksi jual beli di pasar. Bedanya dengan gambar pertama, masyarakat membeli barang atau kebutuhan dengan menggunakan uang sebagai transaksi. Dan gambar ketiga menunjukkan suasana pasar modern di mana semua kebutuhan masyarakat ada dan tersedia di tempat tersebut. Ya, betul. Bagus ya. Untuk gambar pertama adalah gambar tentang apa? Sistem tradisional ya. Kalau sistem tradisional biasanya tidak memakai uang ya, nilai tukarnya sebagai untuk bahan jual belinya. Jadi menggunakan barang, jadi barter. Barang dengan barang. Kalau manusia yang satu membutuhkan barang A, manusia dua membutuhkan barang B, dia saling tukar menukar barang. Ya, pokoknya betul ya. Yang kalian amati gambar di depan. Ada lagi yang bisa menanggapi gambar? Tidak ada? Berarti kalian sudah mengerti ya, sudah tahu apa yang ada di dalam gambar tersebut. Oke, Ibu akan menyampaikan kata motivasi nih, ya. Ada kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Albert Einstein. Siapa Albert Einstein? Apa? Ilmuwan ya, ilmuwan terkenal. Yang terkenal dengan kejeniusannya, ya. Beliau mengatakan bahwa learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Artinya, belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk esok hari. Hal terpenting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Kalian melakukan pretest dulu, kerjakan soal-soalnya. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah ya?
Ibu lihat ada yang banyak betulnya, ada pun yang ada juga yang banyak yang salah ya, tapi nggak masalah. Nah, untuk berikutnya Ibu akan menerangkan tujuan dari pembelajaran kita, ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mampu mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi, ya, mampu menjelaskan fungsi sistem ekonomi, mampu mengelompokkan macam-macam sistem ekonomi, ya. Kalian harus mampu menganalisis juga kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi, baik itu sistem ekonomi campuran, komando, pasar, atau yang lainnya. Kemudian mampu menganalisis informasi dari data-data yang diperoleh tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Kemudian mampu menyimpulkan, nanti di akhir ya, menyimpulkan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Nah, ini kompetensi intinya, K1 dan KI2, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, dan peduli, serta proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga. Kemudian memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kalian harus mampu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini dari mulai persepsi, mengamati gambar, kemudian tadi barusan sudah pretest, kedepannya membentuk kelompok belajar, sudah dibentuk kelompoknya? Kemudian menyimak video pembelajaran, mengerjakan LKPD, kalian juga berdiskusi, kemudian mempresentasikan, menyimpulkan, lalu ada post-test, kesimpulan, refleksi, dan penilaian sikap. Ya, ini kegiatan kita hari ini. Ya, kita mulai dari materi sekarang tentang sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi? Ada yang tahu, yang sudah baca bukunya? Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Jadi, kenapa ada sistem ekonomi? Karena ada masalah ekonomi, ya. Masalah ekonomi timbul karena apa? Karena manusia, ya. Karena manusia membutuhkan banyak kebutuhan, tetapi sumber daya terbatas, ya. Banyak keinginan, tapi sumber daya terbatas. Maka lahirlah sistem ekonomi. Ya, sistem ekonomi ini yang akan mengatur bagaimana menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah yang akan mengendalikan masalah-masalah ekonomi tersebut. Ya, kalau kalian tidak ada yang mau bertanya, berarti kalian sedikit banyak sudah paham ya tentang apa yang tadi yang Ibu terangkan. Nah, sekarang kalian simak video pembelajaran ini. Nah, nantinya Ibu akan bertanya bagaimana pendapat kalian tentang video yang akan Ibu tayangkan ya. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi rakyat, terutama bagi kalangan menengah bawah. Salah satunya dengan menyerap aspirasi dari para pelaku usaha melalui fokus group discussion yang diselenggarakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEN di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya para pelaku usaha, dalam diskusi ini hadir pula Sekretaris Daerah NTB, tokoh masyarakat, Dinas Koperasi, OJK NTB, Perwakilan Bank Indonesia, dan pemerhati ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Salah satu cara yang dinilai efektif untuk menggerakkan ekonomi rakyat adalah melalui sistem ekonomi Pancasila yang dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari impitan persaingan para pelaku usaha dengan modal besar. Dalam struktur ataupun mekanisme kerja ekonomi Pancasila, negara perlu hadir. Dan untuk itulah maka kemudian ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, misalnya KUR, itu bisa bunganya sampai 7% tanpa agunan. Ya, videonya sudah kalian simak ya? Nah, bagaimana menurut kalian?
Ada yang bisa menanggapi video barusan? Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang cocok digunakan di Indonesia karena dapat menggiatkan ekonomi masyarakat serta dapat memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil dan menengah sehingga masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat diatasi dengan baik, Bu. Ya, betul. Hebat ya, luar biasa. Tepuk tangan buat teman kalian. Jadi menggunakan sistem ekonomi Pancasila itu benar-benar dapat mengendalikan masalah ekonomi. Jadi salah satu bentuk dan alasan negara kita menggunakan sistem ekonomi, sistem Pancasila, yaitu adalah bisa mengendalikan masalah perekonomian, ekonomi menengah dan atas, ya, seperti itu. Kemudian Ibu akan memberikan satu video lagi buat kalian, dan kalian simak lagi. Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, di balik pertumbuhan itu, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup pesat, namun angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga tergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran harus segera diatasi agar dapat memperbaiki kuantitas serta kualitas ekonomi Indonesia. Tingkat impor di Indonesia tergolong masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian rendah. Sementara pertumbuhan penduduk terus-menerus meningkat, sehingga harus ditekan seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Umumnya, masalah ini dipengaruhi oleh besaran pendapatan, harga barang dan jasa, hingga seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Belakangan ini, hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, juga turut merasakan inflasi yang disebabkan COVID-19 maupun perang Rusia-Ukraina. Hal ini juga turut memengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan suku bunga pinjaman yang relatif tetap sehingga perluasan dunia usaha jadi sedikit terhambat. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Disadari atau tidak, ini memengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Minimnya perencanaan infrastruktur dasar industri, yakni Internet of Things atau IoT, dan mitigasi tenaga kerja juga memengaruhi masalah ekonomi di Indonesia. Penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, seharusnya pemerintah lebih tepat sasaran dalam menentukan pihak mana yang berhak menerima subsidi. Pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami penurunan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial di pedesaan.
Kalian sudah menyimak videonya. Nah, ini 8 masalah ini akan kalian diskusikan ya. Nanti di kegiatan diskusi, nah Ibu akan membagikan LKPD buat kalian untuk kalian diskusikan dari video tadi ya. 8 masalah itu kalian diskusikan bagaimana cara memecahkannya ya. Seperti itu ya. Ya, kalian sudah membentuk kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3, kelompok 4, ya. Nah sekarang Ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Yang tadi kalian udah simak videonya. Ya, silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisa Anggraini dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah dicari dari internet dan buku-buku. 1. Apakah sistem ekonomi yang dianut oleh negara Korea Utara? Sistem ekonomi yang dianut Korea Utara adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. 2. Masalah ekonomi yang terjadi di pedesaan adalah sangat rendahnya daya beli masyarakat karena rendahnya produksi dan harga hasil pertanian dihadapkan dengan harga kebutuhan selain produk pertanian yang mahal dan kebutuhan lainnya. Ya, sudah presentasinya. Sudah. Sekian, terima kasih. Saya berikan waktu untuk menanggapi. Siapa yang menanggapi? Kelompok berapa? Silakan Maksa. Saya ingin menanggapi soal yang nomor 2, bahwa rendahnya daya beli masyarakat karena rendahnya produksi dan harga hasil pertanian dihadapkan dengan harga kebutuhan selain produk pertanian yang mahal dan kebutuhan lain, misalnya pendidikan dan kesehatan yang mahal. Menurut kami, rendahnya daya beli masyarakat serta harga-harga barang yang relatif mahal, khususnya harga hasil pertanian, dipengaruhi oleh beberapa faktor selain dari naiknya suku bunga. Penetapan pajak, tidak kena pajak yang tinggi, serta infrastruktur yang tidak memadai juga akibat terjadinya inflasi sehingga harga-harga barang semakin meningkat dan keinginan masyarakat untuk membeli suatu barang menurun. Sementara kebutuhan masyarakat harus terpenuhi menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat. Dan upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut di negara kita, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Ya, bagaimana? Ya, itu benar. Oke, berarti sudah bisa ya menyetujui tanggapan dari Marsa. Bagus, untuk presentasi kelompok 1 sudah selesai. Selanjutnya untuk presentasi kelompok 2. Ya, presentasi untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Melia. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami sudah mencari data dan informasi dari sumber-sumber seperti buku pelajaran atau sumber lainnya seperti internet. Apakah sistem ekonomi yang dianut oleh negara Korea Utara? Sistem ekonomi yang dianut Korea Utara adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di pedesaan, adalah yang pertama, meningkatkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, membangun infrastruktur desa yang memiliki keterbatasan akses, misalnya berupa jalanan yang rusak, fasilitas umum yang minim, dan keterbatasan dalam mendapat pasokan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, uraikanlah sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ya, hasil diskusi dari kami. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Ya, kalau sudah selesai, kumpulkan hasil KPD
sudah berdiskusi, luar biasa ya, bagus, tanggapannya juga bagus. Sekarang selanjutnya adalah kita mau ice breaking nih supaya kalian lebih bersemangat lagi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana kita ice breaking dulu ya? Kalian boleh berdiri dulu, kita ice breaking. Sudah semangat ya kalian? Sudah digerak-gerakan tangannya, kakinya. Nah, sekarang waktunya adalah post test ya. Siapa nih yang sekarang yang mendapat peringkat ke-1, ke-2, dan ke-3 ya? Hebat semuanya ya. Berarti kalian sudah semuanya sudah paham dengan materi hari ini ya. Proses sudah dilakukan, sekarang tinggal penilaian ya. Dari semua rangkaian proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, Ibu sekarang sudah mulai bisa menilai dari mulai penilaian sikap ya. Penilaian sikap setelah Ibu melakukan observasi ketika kalian diskusi sampai praktek, Ibu bisa menyimpulkan kriteria modul kelas ini adalah excellent. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Kemudian penilaian pengetahuan ya berdasarkan pretest dan terakhir juga post test. Ibu berikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan rata-ratanya adalah 97,5. Artinya ada selisih dari yang pretest ya 38,90. Hasilnya adalah excellent. Tepuk tangan. Penilaian keterampilan. Apa penilaian keterampilan yang tadi ya? Presentasi dan lain sebagainya, diskusi. Nah, disimpulkan keterampilan maksimum dikasihnya adalah excellent juga. Tepuk tangan buat kalian, bagus ya, luar biasa. Nah, tiba akhirnya kalian bisa menyimpulkan materi yang sudah kalian terima hari ini. Nah, apakah kalian sudah paham atau tidaknya, kalian bisa dilihat dari kalian bisa menyimpulkan materi yang hari ini kita bahas. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Sistem ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat, mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan yang lainnya. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, atau investasi secara terintegrasi. Bentuk satu kesatuan utuh, teratur, dan dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Jadi sistem ekonomi diterapkan untuk mengatasi permasalahan perekonomian suatu negara. Kesimpulan dari sistem ekonomi adalah bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian di suatu negara, itu adalah sistem ekonomi. Kemudian macam-macam sistem ekonomi, siapa yang bisa menyimpulkan?
Ya, silakan. Sistem ekonomi tradisional, 2 sistem ekonomi terpusat atau komando, 3 sistem ekonomi pasar atau lembaga, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan dan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal yaitu sistem ekonomi yang menitik beratkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem ekonomi campuran. Ya, bagus ya. Macam-macam sistem ekonomi sudah disampaikan kesimpulannya. Kemudian kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi. Siapa? Ya, silakan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya itu hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Kekurangannya, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Sistem ekonomi terpusat atau komando, kelebihannya: 1. Pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang dan jasa di pasar. 2. Pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Sudah disimpulkan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi. Kemudian kesimpulan dari sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Siapa? Oke. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi tradisional karena masih banyak masyarakat Indonesia saat ini yang di bawah miskinnya. Ya, kesimpulannya sudah semuanya. Ada yang mau bertanya mengenai materi ini? Tidak ya, sudah cukup ya. Kalian sudah paham kan untuk materi hari ini ya. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya kalian merefleksi ya. Merefleksi kegiatan hari ini. Ya, yang pertama dari yang sudah kalian pelajari dari materi hari ini, bagian materi apa yang paling kalian pahami dan sulit dipahami? Ya, siapa yang mau merefleksi? Nomor 1 ya. Adalah macam-macam sistem ekonomi serta kelebihan dan kekurangannya. Untuk materi sistem ekonomi, alhamdulillah saya sudah memahami secara seluruh. Alhamdulillah ya, berarti sudah memahami, bukan hanya satu orang, mungkin semua orang ya sudah paham ya. Alhamdulillah. Kemudian manfaat kalian mempelajari materi sistem ekonomi apa sih? Ya, silakan. Dari mempelajari materi sistem ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat kritis serta ekonomis. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Mempelajari sistem ekonomi berarti mempelajari kehidupan secara keseluruhan. Pada dasarnya, seorang manusia melakukan kegiatan ekonomi seperti bekerja, membuka usaha. Belajar semua berpedoman pada sistem ekonomi yang diatur oleh negara di mana kita tinggal. Mempelajari sistem ekonomi dapat dimulai dengan mempelajari unsur-unsur ekonomi, salah satunya mengenai keuangan. Ya, itu ya merefleksi dari manfaat mempelajari materi sistem ekonomi. Terakhir adalah serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan hari ini. Ya, kegiatan apa yang kalian sukai? Ya, apa? Diskusi, kami bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik, saling bertukar pikiran, mengeluarkan ide dan Ya, jadi yang kalian sukai betul diskusi. Ya, kalau diskusi itu kan kalian bisa bekerja sama ya, saling bertukar pikiran ya. Jadi kalau ada masalah satu bisa diselesaikan oleh semua ya, bisa selesai dengan cepat ya. Tugas, ada tugas buat kalian, ada tugas latihan minggu depan, ada di modul ya. Ibu udah kirimkan modul berupa modul ya, elektronik modul. Nah, kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan ya. Terus materi minggu depan kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi ya.
Jadi Ibu harapkan kalian baca-baca dulu sebelum memulai pembelajaran ya. Oke, terima kasih atas aktivitas kalian hari ini dengan semangat ya. Ibu harapkan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kalian, membawa barokah buat kalian. Tentunya Ibu juga senang kalian begitu bersemangat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan doa ya. Ketua kelas boleh memimpin doanya. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.